Fadli? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini Pak? Puasanya untuk hari ini walaupun cuaca agak panas ya Bu, untuk tadi bawa nasi jadi alhamdulillah terbantu agak sedikit sejuk hari ini Bu. Alhamdulillah ya Pak. Tujuan saya untuk duduk bersama nih sama Pak Fadli untuk mendiskusikan. Nanti kan saya akan melakukan yang namanya supervisi klinis nih di kelas Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita diskusikan bersama nih Pak. Pertama mungkin yang pertama nanti ketika supervisi di kelas, materi apa yang akan Pak Fadli bawakan? Materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak nanti pengertian iklan dan unsur-unsur iklan. Oh, tentang pengertian iklan ya Pak, iya, sama unsur-unsurnya. Kira-kira Pak, itu di mapel apa Pak? Mata pelajaran bahasa Indonesia. Di mata pelajaran bahasa Indonesia ya, iya. Di kelas 5A. Di kelas 5A. Oke, baik. Nah, berarti tujuan pembelajarannya nanti Pak di supervisi itu apa Pak? Di mapel bahasa Indonesia itu? Oke, baik Bu. Tujuan pembelajaran yang saya rangkum dari materi iklan ini pertama melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis unsur-unsur dalam iklan di media dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang bersangkutan dengan keterampilan yaitu melalui contoh yang disajikan, siswa dapat membuat iklan dalam bentuk media cetak dengan benar. Oke, berarti di sini ada dua ya Pak. Iya. Satu di di pengetahuan, yang kedua itu di keterampilan. Kalau tadi di pengetahuan, anak-anak itu menganalisis ya unsur-unsur media, unsur-unsur iklan dalam media cetak. Yang kedua mereka akan membuat iklan tersebut gitu ya Pak ya. Nah, kita kan akan melakukan supervisi Pak. Kira-kira dari tujuan yang sudah Bapak tetapkan nih, apa sih area pengembangan yang akan ingin Bapak capai? Jadi di dalam nanti ketika observasi itu apa yang pengen Bapak kembangkan gitu? Baik Bu, area yang akan saya capai atau yang ingin saya capai yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ya, khususnya di model apa itu Pak? Model PBL, Problem Based Learning. Oh, di PBL, Problem Based Learning. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, jadi Pak, tadi area pengembangan Bapak itu di PBL, di model pembelajaran. Untuk mencapai area pengembangan tersebut, strategi apa yang akan Bapak lakukan nih? Jadi strategi atau langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran ya. Bentuk visual, gambar. Jadi visual sama gambar kayaknya sama ya Pak ya? Iya. Berarti kan audio visual. Jadi kayak video gitu ya Pak ya, tapi ada gambarnya, ada suaranya juga ya. Berarti ada visual dan audio visual. Berarti strategi yang Bapak siapkan tadi itu adalah di media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan pemantik. Mengajukan pertanyaan pemantik. Iya. Ada lagi Pak? Kemudian LKPD mungkin Bu. Membuat LKPD ya. Berarti nanti nih Bapak di dalam observasi itu ada media pembelajaran yang visual, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik, kemudian membuat LKPD ke anak-anak ya. Luar biasa. Selanjutnya Pak? Kemudian setelah memberikan LKPD pada siswa, sebelum memberikan LKPD, saya membagi siswa dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Terus Pak? Kemudian siswa disuruh untuk mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik. Mempresentasikan ya. Oke, berarti tadi strategi yang Bapak siapkan ini ada 5 kalau nggak salah ya Pak. Pertama, Bapak menyediakan media pembelajaran dalam bentuk video dan visual, ya kan? Kemudian Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ketiga tadi Bapak membuat kelompok ya, kelompok-kelompok belajar kecil gitu ya Pak. Baru Bapak juga membuat LKPD ya. Dan terakhir tadi kalau nggak salah saya mempresentasikan ya. Berarti setiap kelompok ini presentasi ke depan ya. Wah, luar biasa sekali Pak. Nah,
kira-kira kapan nih akan Bapak laksanakan nih? Oke, baik. Ya, saya akan melaksanakannya pada hari Jumat. Oh, hari Jumat ya Pak ya, hari Jumat. 5 Mei. 5 Mei 2000, berarti setelah Lebaran ya Pak ya? Setelah Lebaran. Wah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang sudah kita diskusikan bersama dapat terrealisasi nih di dalam observasi, dan Pak Padlinya sendiri tidak lupa dengan area pengembangannya ya. Jadi nanti Pak Padli itu fokus di model pembelajaran PBL-nya. Jadi Pak Padli nanti mendesain nih media pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantiknya, kemudian LKPD-nya, dan jangan lupa untuk membuat kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi, dan terakhir tadi kalau nggak salah saya Bapak menyuruh atau menugaskan setiap kelompok untuk persentase ya. Oke. Kalau saya rasa cukup untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktu Pak Padli hari ini. Mudah-mudahan dapat realisasi dengan baik. Saya tutup diskusi kita ini, coaching kita hari ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak pada siang hari ini? Baik. Masih semangat belajarnya? Masih. Pada berdoa. Lagi-lagi. Oke. Coba perhatikan teman sebelahnya, siapa yang nggak hadir? Ayu. Tunjukkanlah Sultan dari kelompok ini. Ayu sama Naija. Oke, kalau ini kelompoknya lengkap semua. Baiklah. Sebelum kita belajar, Bapak mau kita nyanyi lagu Halo-Halo Bandung dulu. Tapi Bapak mau satu orang yang memimpin. Si Marwa dulu, coba ayo pimpin. Cepat, ayo. Ayolah. Anak Bapak kan jago-jago. Ayo. Tangan dong buat kita semua. Oke. Yang pertama harus mendengarkan dengan baik. Nah, situ ada gambar kita juga itu. Oke, poin ketiga, tidak memotong pembicaraan guru atau teman ketika berbicara. Sepakat? Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis unsur-unsur dalam iklan di media cetak dengan benar. Yang kedua, melalui contoh iklan yang disajikan, siswa mampu membuat iklan media cetak dengan benar. Pengertian iklan Adalah berita yang disampaikan dengan gambar, video, dan suara Pak. iya, oke. Jadi iklan adalah sebuah berita yang mendorong kita untuk membeli barang tersebut. Oke, itu tadi pengertian iklan. Nah, iklan itu berbentuk apa aja sih? Ada yang tahu? Ayo, ada. Bentuknya apa lagi? Video. Oh iya, ada lagi. Media cetak. Marwah? Jalan. Ada lagi? Media
sama dengan elektronik. Oke, tepuk tangan untuk kita dong. Oke, seperti yang kemarin. Ketika Bapak bilang kata Bapak, kita ke kanan. Kemudian mendengar kata ibu, kita ke mendengar kata kakak, kita maju ke depan. Kemudian mendengar kata adik, kita ke belakang. Oke, semuanya berdiri dong. Ayo, berdiri. Ayo. Ya. Ini hanya sekedar melatih konsentrasi. Pada suatu hari terdapat keluarga cemara ingin pergi ke kebun binatang. Bapak, sebelum bungkus, coba lagi. Bapak membawa sebungkus energen. Kemudian ibu membawa air panas dan adik adik membawa cangkir dan kakak membawa sendok untuk mengaduknya. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke kebun binatang. Bapak berkata, Alex salah. konsentrasi nih. Ibu, ayo kita pergi. Kemudian kakak dan adik menjawab, ayo ayah. Ayah masuk atau bapak? Kesepakatannya bapak. Ini ada sebuah kasus. Bacalah teks di bawah ini. Oke, ayo silakan Mercy. Ayah Lisa ingin menjual rumahnya selama 3 tahun. Rumah tersebut belum laku-laku. Ayah memang tapi maka ayah Lisa harus membuat kemudian Membuat apa? Skip. iklan. Tunjuk tangan. Harus membuat apa? Iklan. Oke. Kira-kira iklan dalam bentuk apa aja yang bisa dibuat? Media cetak ada lagi? Oke, elektronik terus. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan ayah Lisa? Ayo. Unsur-unsur apa ayo Nisa? Ayah. Mengiklankannya. Oke, bisa. Empat ada lagi? Harga. Bisa, tapi empat. Ayo, ada lagi? Gambar. Oke. Hah? Ukuran bisa. Kemudian judul iya. Oke. Kita di atas kira-kira apa masalahnya? Iya. Tunjukkan dong, kita berhenti. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oh, yang belum. Apa? Memasarkan iklan. Yang harus diperhatikan ayah. Apa aja nak? Nanti sebutkan tadi. Judul, kemudian ukuran.
teksnya tidak menutupi gambar. Nah, jadi antara gambar dengan ukuran tulisan juga jangan cemplang. Cemplang itu apa? Ada yang besar, misalnya kedua-duanya besar. Nah, itu sama-sama menutupi, maka ikutannya jadi apa? Jadi enggak? Bagus. Di situ kan ada date-nya, tulis tanggalnya, jangan lupa. Kemudian tulis nama lengkap semua anggotanya. Nah, oke. Bapak buatnya di mana? Amati gambar di bawah ini. Kemudian muatlah berdasarkan gambar di bawah. Kalau panjang. Maka sayang. Masukkan hasil diskusi kalian ke depan. Pasti kita biar presentasi kita. Oke, ayo kelompok 1 dulu, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan,
maju? Saya. Kami. Oke, yuk. Tadi perempuan, sekarang giliran laki-laki. Oke, yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tujuan pembelajaran kami melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur dalam iklan di media cetak dengan tepat. Apa masalah yang terjadi pada cerita di atas? Rumah ayah Anissa tidak laku-laku. Apa yang sebaiknya dilakukan ayah Anissa? Membuat iklan rumahnya. Unsur-unsur apa saja yang harus diperhatikan ayah Anissa? Judul, tujuan, dan harga. Amatilah gambar di bawah ini. Itu adalah es krim boba yang halal dan rasanya enak. Bobanya lembut dan ada tambahan susu kental vanila. Itu saja presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Nisa ingin menjual rumahnya. Selama 3 tahun rumah tersebut belum laku-laku. Agar rumah tersebut laku, maka ayah Nisa harus menjual. Kemudian unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan ayah Nisa? Pertanyaannya, apa masalah yang terjadi pada cerita di atas? Jawabannya, ayah Nisa menjual rumah sampai 3 tahun masih laku. Apa yang sebaiknya dilakukan ayah Nisa? Ayah Nisa membuat iklan dan mempromosikan rumahnya. Unsur-unsur apa saja yang harus diperhatikan ayah Nisa? Jawabannya, teks dan suara. Jawaban, es krim yang enak berbumbun. Jawaban yang anak-anak Bapak semua tuliskan, apakah iklannya sudah memenuhi unsur-unsur iklan pada media cetak yang merupakan gambar, kemudian teks. Tadi pada iklannya mencakupi ada teks di dalamnya. Oke, berarti yang pertama sudah lolos. Kemudian yang berikutnya terdapat kepala gambar. Ada dibuat dari. Oke. Kemudian yang berikutnya harga, nama, dan alamat. Ada yang buat? Ada atau enggak? Kita simpulkan pembelajaran pada siang atau menjelang sore hari ini. Oke. Ada yang masih ingat pengertian iklan tadi? Saya. Ya, ayo. Kita sama-sama apa iklan? Ya. Iklan adalah berita atau pesan yang dibuat untuk mendorong dan
orang ingin membeli suatu barang yang dipromosikan. Oke, iklan adalah sebuah berita atau berbentuk teks yang bertujuan untuk mendorong orang lain untuk membeli barang tersebut. Unsur-unsur iklan apa aja? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Gambar, kata, gerak, kata. Oke, gambar, teks, kemudian kepala, judul, ya. Oke. Iklan berbentuk dalam apa aja, nak? Media cetak dan media elektronik. Oke. Sekian pembelajaran kita pada siang menjelang sore hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, hari ini sesuai dengan janji kita pada tanggal 9 Mei kemarin ketika saya sudah melakukan observasi, kita kan akan melakukan coaching nih. Jadi di sini saya mengundang Bapak untuk bertemu bersama nih dengan adanya observer atau pengamat kita ketika kita melakukan coaching. Nah, jadi di sini Pak, kira-kira setelah saya melakukan observasi nih di kelas Bapak, bagaimana nih perasaan Pak Fadli ketika sudah melakukan praktek langsung di kelas? Perasaan saya bisa dikatakan lega setelah melaksanakan observasi yang dilihat langsung oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya bisa menyusul juga seperti Ibu ya. Dan juga satu sisi takut sebelum kegiatan observasi. Jadi perasaan Bapak lega ya Pak setelah sudah melakukan observasi. Kemudian ada juga perasaan yang gugup ya, wajar ya Pak ya. Nah, jadi gini nih Pak. Jadi kira-kira Pak, di dalam proses coaching kita ini tujuan apa sih yang akan kita gali bersama di dalam proses coaching ini? Apa tujuannya? Tujuannya yang mengevaluasi dan merefleksi kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Iya. Jadi Pak, tujuannya sudah, kemudian tadi tujuannya untuk merefleksikan ya. Iya. Kemudian apa harapan Bapak? Harapan saya tentu bisa mengetahui hasil dari kegiatan observasi. Ya, saya ingin tahu juga kekurangan saya dalam mengajar. Khususnya di mana tuh? Pengembangan PPL. Di area pengembangan Bapak ya. Iya. Kemarin tuh pengembangannya di area apa itu ya Pak? Di area model pembelajaran. Model pembelajaran problem based. PBL ya Pak ya. Jadi penerapan PBL di dalam proses pembelajaran Pak Fadli gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak, dari pengamatan saya, kemudian Pak Fadli sudah melakukan praktek langsung. Kira-kira apa saja yang sudah Pak Fadli lakukan di kelas selama observasi tersebut? Yang saya lakukan yang pertama menyapa anak-anak. Kemudian mungkin sebelum menyapa anak-anak saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian menyapa anak-anak, kemudian mengajak mereka berdoa, kemudian mengabsensi setiap siswa. Berarti di dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu ada kegiatan pendahuluan dan inti. Nah, kalau di area pengembangan sendiri, apa yang sudah Pak Fadli lakukan di kelas? Di area pengembangan saya sendiri yaitu modeling problem based learning. Saya mengorientasi pada masalah, mengenalkan masalah pada siswa, kemudian mengorganisasikan siswa, kemudian membimbing penyelidikan,
kemudian menyajikan hasil karya, kemudian mengevaluasi. Berarti di situ sintak PBL-nya sudah Bapak lakukan ya? Iya. Nah, kalau di sintak pertama itu kan ada yang seperti Bapak sampaikan tadi kan sintak PBL itu ada 5. Iya. Nah, di sintak yang pertama itu adalah orientasi tadi ya Iya. Pak ya? Orientasi pada masalah. Apa yang Bapak lakukan di kelas ketika dengan sintak tersebut? Baik, yang saya lakukan pada tahap orientasi pada masalah itu saya menayangkan atau menyajikan berupa iklan atau gambar iklan. Kemudian saya menyuruh satu siswa mengacungkan tangan dan membaca iklan yang terdapat dalam PowerPoint. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, gambar apa yang ada dalam PowerPoint tersebut. Wah, sepertinya lengkap ya Pak ya. Kemudian yang sintak kedua Pak itu berarti mengorganisasikan siswa di dalam proses pembelajaran. Itu apa yang Pak Adi lakukan? Pada tahap mengorganisasikan siswa yang saya lakukan itu membentuk kelompok siswa. Kebetulan siswa saya berjumlah 28 orang, kemudian saya membentuk menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ya Pak ya. Tahap yang ketiga tadi apa Pak? Membimbing penyelidikan. Nah, pada tahap ketiga sampai ke 5, apa yang Pak Adi lakukan? Yang saya lakukan pada saat membimbing penyelidikan, saya berkeliling menghampiri satu demi satu kelompok yang mengerjakan lembar kerja. Kemudian saya sedikit juga memberikan arahan kepada mereka. Selanjutnya? Kemudian saya menyuruh siswa tersebut untuk menyajikan hasil karya mereka ke depan dengan cara maju secara berkala masing-masing kelompoknya. Kemudian mengevaluasi dengan bersama-sama menunjukkan LKPD atau menayangkan lembar kerja serta didik yang sudah mereka jawab ke dalam PowerPoint. Kemudian saya menjawabnya bersama-sama siswa. Wah, sudah lengkap ya Pak kalau saya lihat. Nah, kira-kira Pak ada tidak kendala yang Pak Padi temukan ketika di dalam praktek di kelas tersebut, khususnya di area pengembangan Pak Padi sendiri? Baik, kendala yang saya dapatkan, saya mungkin pada proses pengorganisasian itu tidak pas melaksanakannya setelah kegiatan orientasi masalah, tapi saya mengorganisasikan siswa itu sebelum mereka mendapatkan atau mengenali masalah yang saya sajikan. Oh, maksudnya seperti ini ya Pak. Di dalam sintak PBL itu kan ada 5, cuman Bapak ketika mengorganisasikan siswa itu tidak pada sintaknya gitu ya, tidak pada tahapannya. Iya, benar, tidak pada tahap kedua. Tapi Bapak lakukan di tahap awal sebelum orientasi. Oh, sebelum orientasi berarti di kegiatan pendahuluan begitu ya Pak? Oke. Nah, berarti kendala pertamanya itu ada lagi Pak kendalanya? Kemudian yang saya dapati yaitu saya kurang atau tidak memberikan waktu pengerjaan LKPD pada siswa. Jadi saya biarkan siswa itu mengerjakan tanpa ada batasan waktu, sehingga itu mengakibatkan mereka berleha-leha, sehingga memakan waktu yang cukup banyak saya pikir. Memakan waktu yang cukup banyak berarti siap nggak gitu? Bisa dikatakan ada yang tidak siap. Oh, berarti ada sebagian yang siap, iya. ada yang tidak siap. Itu berapa kelompok itu Pak yang tidak siap? Saya pikir dari yang saya lihat itu ada satu yang belum siap. Satu yang tidak siap ya Pak ya. Ada lagi Pak kendala yang Bapak hadapi? Saya pikir itu aja. Itu ya, berarti yang pertama tadi tidak runtut ya, kalau saya menyimpulkan tidak runtut dari penerapan PBL-nya khususnya di mengorganisasikan siswa. Kemudian tadi kurangnya atau ada beberapa kelompok yang tidak siap dikarenakan mungkin tadi Bapak seperti yang Bapak jelaskan tadi tidak adanya pemberian waktu atau limit untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, kira-kira dari kendala-kendala yang Bapak sampaikan tadi,
kemudian dari penjelasan Bapak yang sudah Bapak lakukan di kelas. Kalau kita kasih skala nih dari 0 sampai 10, Pak Padi sendiri itu ada di skala berapa? Saya pikir menurut penilaian saya, skala dari hasil observasi saya itu, kegiatan mengajar saya kemarin itu 7. 7. Iya. Bisa nggak kira-kira Pak dari skala 7 itu ditingkatkan ke skala yang lebih tinggi lagi? Saya pikir bisa, Berapa itu Pak? mungkinan 8 atau 9. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan atau strategi apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 9 tadi gitu, terkait dengan kendala yang sudah Bapak hadapi tadi? Baik, saya pikir dengan memperbanyak literasi, langkah pertamanya itu untuk mendapatkan teorinya, kemudian saya lebih mengeksplor atau mencari di YouTube misalnya video-video guru-guru lain mengajar menggunakan metode problem based learning. Ya, berarti itu literasi ya Pak. Iya. Literasi ini tadi pemahaman terhadap konsepnya gitu Iya. ya, PBL. Itu bisa Bapak cari melalui apa itu literasinya? Misalnya dari buku model pembelajaran. Oh. Kemudian dari video sendiri, berarti video seperti apa ini yang Bapak butuhkan? Atau video guru mengajar, mungkin saya pikir dengan adanya guru penggerak ini, mereka diberikan tugas, kemudian mereka menguploadnya di YouTube. Nah, mungkin dari situ saya bisa melihat video mereka mengajar dengan sintaks PBL yang berurut. Jadi bisa diambil pelajaran ya, pelajaran dari YouTube yang diberikan oleh CGP tersebut ya Pak ya. Nah, ada lagi kira-kira rencana atau strategi yang Bapak lakukan terkait kendala yang Bapak hadapi tadi selain yang 2 tersebut? Saya pikir cukup untuk mengenai masalah atau problem yang saya hadapi ketika mengajar tadi. Kalau waktu tadi gimana Pak? Tadi kan ada anak nih yang nggak siap nih kan. Jadi apa nih strategi kedepannya yang Bapak lakukan supaya nanti di kelas pembelajaran itu tidak ada lagi atau Bapak tidak menemui lagi anak-anak yang tidak selesai di dalam pemberian tugas yang Bapak lakukan? Untuk mengatasi soal waktu, saya pikir saya menyampaikan terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakan LKPD-nya. Kemudian saya mengucapkan atau membilangkan sisa waktu yang mereka miliki dalam pengerjaan LKPD tersebut. Misalnya 15 menit lagi anak-anak. Nah, mungkin dengan saya menyampaikan penjelasan itu, mereka terpacu untuk menyelesaikan lebih cepat lagi apa yang harus mereka selesaikan. Wah, sudah terbayang bagi saya Pak ketika Bapak tadi mengatakan adanya limit, kemudian adanya sinyal-sinyal yang Bapak berikan mungkin dengan 2 menit lagi anak-anak waktunya untuk mengerjakan tugas. Mungkin tidak ada lagi nanti ya anak-anak tidak selesai di dalam mengerjakan LKPD. Iya. Nah, luar biasa rencana aksi yang mungkin Bapak sampaikan hari ini. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan rencana aksi yang seperti Bapak paparkan ini? Kemungkinan saya akan melaksanakan rencana aksi tersebut 2 minggu setelah kegiatan observasi kita. Coaching ini ya, berarti 2 minggu ke depan kita akan Bapak akan melakukan yang namanya perbaikan gitu ya Pak. Kemudian apa yang akan Bapak persiapkan untuk melakukan perbaikan ini? Tentunya yang saya persiapkan, misalnya apa yang Bapak siapkan untuk untuk perbaikan ini tadi? Misalnya kekurangan mengenai sintaks tadi, saya menayangkannya pada slide PowerPoint saya. Kemudian mengenai siswa yang masih malu-malu atau malu-malu dalam mempresentasikan hasil diskusinya, saya lebih menyuruh mereka untuk berlatih di rumah di depan kaca supaya lebih percaya diri. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi sudah terpecahkan nih sebenarnya ya dari masalah-masalah atau kendala-kendala yang Bapak hadapi sendiri di kelas gitu ya kan.
dan Bapak juga menemukan bagaimana cara-cara yang tepat nih. Mudah-mudahan efisien kalau menurut saya untuk Bapak terapkan nanti di kelas Bapak berikutnya. Nah, kira-kira untuk mempersiapkan tadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, membuat PPT, kemudian supaya jangan lupa membuat time, waktu di dalam pengerjaan. Nah, siapa yang akan membantu Bapak untuk mempersiapkan ini semua gitu? Saya pikir saya akan meminta bantuan kepada guru paralel saya kelas 5. Kebetulan mereka merupakan CGP juga, calon guru penggerak. Saya pikir mudah-mudahan persiapannya lebih matang lagi dari sebelumnya. Amin. Wah, luar biasa ya Pak, luar biasa Bapak diapit nih ya dengan 2 CGP gitu ya Pak. Mudah-mudahan nanti lebih tercerahkan, mungkin ada ide-ide baru dari teman-teman yang bisa memberikan masukan atau bimbingan ke Bapak sendiri. Nah, kira-kira Pak, dari proses yang sudah kita lakukan nih coaching, bagaimana perasaan Bapak ketika kita udah melakukan coaching seperti ini? Saya pikir saya merasa senang Bu dengan adanya kegiatan coaching seperti ini. Jadi ya, kita tabiatnya manusia, tidak selamanya kita merasa benar. Nah, ada kalanya kita perlu mendengar, tidak hanya untuk didengar. Wah, luar biasa ya Pak, makna katanya sungguh luar biasa. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak kan tadi sudah senang ya ketika di dalam proses coaching ini. Kemudian kira-kira untuk ke depan ya, untuk mengetahui progres nih, karena kan tadi tujuan kita di sini adalah merefleksi ya kan Pak, kekurangan yang kita temui atau dapati dari observasi yang sudah kita lakukan. Kira-kira menurut Bapak perlu tidak kita melakukan pertemuan selanjutnya lagi untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang sudah Bapak gapai? Saya pikir untuk pertemuan berikutnya juga diperlukan itu untuk mengukur sejauh mana perkembangan saya dalam mengaplikasikan sintaks PBL secara berurut. Kapan tuh Pak? Saya pikir sekitar seminggu dari kita saat ini. Berarti kan nanti perbaikan 2 minggu ya setelah ini. Berarti dari perbaikan yang 2 minggu itu seminggu ke depannya baru kita bertemu lagi untuk coaching ya Pak ya. Oh, luar biasa. Di mana itu kira-kira Pak kita ketemu lagi? Bisa di kantor. Di kantor ya? Atau di ruangan Bapak sendiri ya? Bisa. Oke, alhamdulillah Pak. Nah, terima kasih Pak Padli atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama dapat bermanfaat bagi kita bersama. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.